Bentar lagi kita bakalan ada acara podcast. Podcastnya mengenai misteri kisah nyata sih sebenarnya, kisah nyata pengalaman pribadi saya 39 tahun yang lalu. Boleh Abang Ivan ceritakan bagaimana kisahnya ya waktu 5 tahun di usia 5 tahun apa yang terjadi? Bang Ivan itu mengalami apa? Silakan kalau Bang Ivan mau mulai sekarang ya, kita mau dengar ceritanya yang bikin penasaran ya. Iya, oke, halo Bunda Didi, welcome Bunda Didi. Jadi saat itu pada usia 5 tahun, eh, kejadiannya mama saya sama tante saya tuh mau pergi nih, mau pergi. Nah, saya itu nangis, pengen ikut, cuman nggak dibawa. Dan akhirnya mama sama tante saya itu pergi, terus saya bareng nenek. Nah, eh, saat itu kejadiannya tiba-tiba saya hilang gitu. Hilang hilang seperti apa? Jadi hilangnya tuh nggak ada aja, Ded. Nggak ada aja. Udah dicari-cari sama ibu, sama tante, sama keluarga semua. Hilangnya itu sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi, Ded, hilangnya. Nggak ada. Dari jam Jam 6 6 pagi. pagi. Kok bisa hilang jam 6 pagi? Hilangnya di mana, Bang? Hilangnya sih di rumah, Ded. Di rumah. Di rumah. Kejadiannya itu di Cimbuleuit. Tempatnya di Jalanan Sabentang. Itu tahun 1985. Nah, Jadi hilang. hilangnya di rumah. Pada saat itu bisa sadarnya bagaimana, Bang, orang rumah, Bang? Bisa sadarnya dicari-cari aja karena waktu itu saya nggak ikut. Mama saya sama tante saya pergi, nenek nyari-nyari kemana ini anak kok nggak ada, nggak ketemu-ketemu gitu, di rumah juga nggak ada. Hingga sampai jam berapa, pagi jam 10-an masih nggak ada. Terus jam eh, zuhur masih nggak ada, sampai mama pulang itu sekitar jam 12, itu setelah zuhur. Mama dikasih tahu bahwa saya nggak ada, dan akhirnya mama panik juga karena hilangnya udah dari pagi sampai azan zuhur itu nggak ditemuin, udah agak lama. Padahal usia saya kan 5 tahun, jadi khawatir banget, semua keluarga khawatir. Pagi hari dicari Iya. anaknya nggak ada. Eh, Heeh. Terus selain dicari-cari di dalam rumah, di luar area rumah itu pun keluar yang Iya. nyarinya. Iya, iya, Ded. Sampai tetangga-tetangga itu ngebantu-bantu untuk nyari yang di sekitar itu ya, di daerah bawah gitu. Banyak pokoknya. Awalnya kan cuma keluarga aja yang tahu, dan nyari-nyari, terus tetangga, terus lapor ke Pak RT kayak gitu, sampai asar belum ketemu juga. Dan akhirnya ada semacam apa ya? Semacam ketua kampung gitu deh. Ketua kampung dan kayak kuncen gitu, yang kalau zaman sekarang itu mungkin Pak Ustadznya ya, nanya gitu, terus wah ini mah katanya anaknya ada yang bawa gitu deh. Tapi yang bawanya, aduh, aku juga sih sekarang kok jadi merinding ya. Yang bawanya katanya bukan manusia. Setelah itu, abis itu tuh langsung kayak orang-orang desa sekitar itu ini deh, kayak bawa panci, bawa peralatan dapur gitu, dia dipukul-pukul sambil sambil apa ya, panggil-panggil nama aku, kayak Ivan, 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 kayak panggil-panggil gitu, nyari-nyari aku, nyari-nyari ke kebun-kebun, ke kuburan, kemana kemana itu nggak ketemu juga Dad. Sampai akhirnya abis maghrib, abis isya, ada yang nemuin Dad. Nemuinnya itu Pak Ustadz. Nemuinnya Pak Ustadz, dan aku tuh lagi duduk di atas batu di salah satu kuburan besar.
Aduh, ngeri banget deh. Kalau kuburannya itu sekarang sih masih ada. Makasih banyak, Gifnya. Kuburannya masih ada di daerah Cimbuleuit. Nama nama lokasinya itu Cinutung. Kalau dari hotel 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 Cherry itu lurus terus turun ke bawah, pertengahan antara Hotel Cherry sama Bumi Sangkuriang. Itu ada kuburan tuh. Aku diketemuin di sana, cuman eh, warga-warga yang apa ya, yang ngambil ngambil aku ngambil tangan aku gitu, menarik narik tangan aku itu katanya licin deh, nggak bisa ditarik deh. Ya lingkungannya semuanya kuburan, cuman kayak ada batu besar di bawah pohon beringinnya juga itu udah beringin yang Ah, mungkin ratusan tahun deh. wow. Beringinnya selalu ada licin, iya benar-benar licin. Pokoknya ditarik ditarik itu wah nggak bisa sih. Dan akhirnya si bapak kuncen itu ya mungkin berdoa atau apa nggak ngerti, eh, akhirnya bisa diambil dan aku dibawa ke rumah. Aku masih belum sadar sih Dit sebenarnya. Aku nggak tahu bahwa Nah, aku itu lagi duduk di sana, yang tentunya perasaan perasaan aku waktu itu tuh yang kayak saya jalan kaki dari daerah rumah saya Cimbuleuit, Ranca Bentang, jalan mm, kaki ke Pasar Baru, terus dari Pasar Baru balik lagi ke Bandung, karena balik lagi ke rumah ke Cimbuleuit. oke. Eh, eh, rasa perasaan saya sih seperti itu deh, jadi nggak ngerasa bahwa saya itu ada di kuburan atau ada di mana gitu deh. Nah, pertanyaannya Bang, ketika Ya. kamu hilang di rumah, Mm-mm. orang rumah mengetahui kondisi rumah itu, pintu rumahnya itu masih terkunci atau Masih sudah tertutup terbuka, deh, Bang? masih tertutup, Terkunci. terkunci, terkunci karena Terkunci. iya kekunci, masih tertutup deh, nggak pokoknya eh ya dikiranya itu saya masih ada di rumah gitu karena ya kan rumahnya juga kuncinya ada slotnya itu loh di atas tuh Hmm, jadi nggak hmm, kejangkau sama hmm. saya kan usia 5 tahun gitu gitu deh. Nah saya sadar-sadar tuh pas udah dipeluk sama mama dan mama tuh lagi nangis gitu. Ih kenapa nangis mama gitu sambil meluk aku terus kenapa banyak orang eh, terus ditanya-tanya itu habis dari mana ke aku terus jawab ya yang namanya anak kecil ditanya aku habis jalan Hmm, kaki kata aku tuh dari rumah ke pasar baru loh oke. kok katanya kok nggak nggak ada rasa capek atau kayak gimana iya emang sih nggak ada Dit. Nggak ada rasa capek nggak ada rasa apa gitu. Mm-mm. Terus selama selama jalan kaki itu kok kayak nggak ada yang nyapa, orang-orang nggak ada yang eh, padahal aku kayak berpapasan dengan bibi gitu ya. Kalau nggak ngelihat nggak ngelihat nggak mungkin. Bibiku yang rumahnya di Gandok itu berpapasan, tapi kok kayak yang cuek aja, terus orang-orang nggak ada yang bilang, hei kamu anak kecil jangan jalan kaki di pinggir jalan, ya, nggak ada yang kayak gitu sama sekali, nggak ada deh. Iko, Jadi aku cuma, aneh ya. iya aneh banget, Ini real tuh ya, Bang Ivan bener nyata ya, real itu yang banget deh, dirasakan sendiri ya. real banget, real banget. Ini emang kejadian aku eh, pada tahun 1985 dan mungkin kalau misalkan ada orang Cimbuleuit eh, lagi nonton gini ya mungkin pasti inget deh karena waktu itu apa ya disebut rame rame banget sampai ketahuan ke daerah mana ya ada anak hilang gitu
Ya Kebetulan kalau kan. misalnya kejadiannya sekarang-sekarang ini kamu udah viral di TikTok ya Bang ya. Iya mungkin deh kayak gitu karena apa ya, ya sempet sih waktu itu saya kayak ke Cibuleid gitu terus bertemu dengan orang tua terus ditanya dulu saya juga Pak rumah di situ. Cuman sekarang udah pindah. Emang dulu anaknya siapa? Saya anaknya Mama Ros, cucunya Mak Iyot. Alah, siapa nama kamu? Ivan. Oh, si budak lengite. Ah, katanya. Iya Pak, yang dulu Dalam sempat bahasa hilang. Indonesianya tuh hilang ya. Iya, Si budak yang eh, iya si hilang. budak Nah, langit tuh. itu artinya oh yang anak hilang itu katanya gitu, sempet gitu. Jadi ceritanya tuh dan Nah, heran deh. itu ya. Pada saat didoain, Bang, kan Iya, pakai pakai kalau bisa dibilang itu juru kunci ya. iya betul. Juru Nggak kunci selalu nggak. itu ngedoain tuh ya, baca-baca. Terus Iya. ada permintaan nggak sih dari yang kasat mata itu supaya bisa balik abang tuh? Eh, katanya sih, katanya nggak boleh pindah, deh. Nggak boleh apa? Nggak boleh pindah. Jadi Pindah nggak apa? boleh Pindah rumah. pindah pindah rumah, heeh, katanya gitu. Hmm. Jadi apa ya, kayak dibawa gitu. Ya nggak tahu sih, nggak tahu bener atau enggak ya dia cuma dia yang emang kejadiannya seperti itu deh. Dan Hmm. kejadian itu tuh kayak yang bersambung-bersambung gitu loh, Dit. Sampai sekarang tuh. Jadi ada kejadian aneh, kejadian Sering, aneh, kejadian sering aneh. terjadi yang tandanya di sana ya. Oh, ada, iya deh. Ada di sana itu pernah juga setelah aku ada bapak-bapak yang tidurnya pindah ke pohon beringin itu deh di atas. Aduh, gimana itu ceritanya? Nah, nggak ngerti aku deh. Itu Nggak ngerti bapak-bapak deh. yang ngigo naik ke atas atau ada yang pindahin? Kayaknya sih ada yang Nah, pindahin. Kayu ini 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 makasih banyak, tanda makasih tanya banyak. kan. Kayaknya sih ada yang pindahin deh karena nggak Kayaknya ya, mungkin. cuman kayaknya doang. Tapi kan kamu eh, tidak hmm, tidak ada di sana melihat. Iya, iya nggak ada di sana. Cuma cerita kata mama itu pas bangun dan ditanyain kenapa ada di sana, eh, apa nggak tahu juga katanya tiba-tibanya bangun tidur tiba-tiba ada di sana juga gitu deh. Hmm. Dan nauzubillah min dzalik ya. Sebenarnya nggak tahu boleh atau enggak sih dibicarain meninggalnya tertimpa sama pohon beringin itu deh. Si bapak-bapak itu Iya, yang aduh tidur di atas pohon beringin. iya, iya. Jadi abis tidur bangun-bangun dia meninggal ketimpa Enggak atau lama, gimana? enggak lama lama setelah beberapa bulan Oh. kemudian. Iya horor Hmm. Bang Adoy. Iya setelah Hmm. beberapa bulan kemudian Ded gitu. Jadi eh dia ada perjanjian apa kan? Kan biasanya kadang-kadang ya kita nggak tahu nih Nah biasanya itu, ah, ah, ada perjanjian antara ini dengan apa iya, kayak apa mungkin ada case yang minta apa terus ya yang seperti kita ah, ketahui ya sebenarnya iya, pekerjaan ah, setan itu tidak ada yang free ya mereka itu iya benar berbayar Ded. bayarnya apa ya nyawa kita Ah, sendiri kalau yang mereka sudah punya perjanjian mereka harus menyerahkan ah, nyawanya ya kan iya masuk dalam dosa. walau alam sih Ded, dia kalau kayak gitu nggak tahu ceritanya kayak apa ada perjanjian atau kayak gimana nggak ngerti. Nah Ya, itu ah, itu terus abis ada tidur satu di lagi situ Ded. Hmm, bapak-bapak itu ah, habis ah, tidur di situ, tidur di atas terus tiba-tiba bangun ada di atas pohon beringin. Besokannya iya. dia kaya raya apa enggak, Bang? Enggak, biasa aja, Dit. Enggak. Biasa aja. Oh, biasa Heeh, saja. biasa aja. Atau punya bini berapa ya habis tidur di situ bininya nambah Heeh. 10 kah gitu. Enggak Enggak juga. juga sih. Enggak. Iya, Oh. pesugihan serem. Enggak, ini kayaknya sih bukan pesugihan. Enggak tahu, enggak ngerti. Cuman Hmm. beberapa bulan setelah dia bangun di tempat tersebut, meninggal dan tertimpa pohon beringin itu.
dan bukan eh, bukan pohonnya itu kayak ranting, tapi ranting yang gede deh. Ranting yang gede. Kan itu pohon beringin itu udah ratusan Hmm. tahun ya. Bang Hmm. Aduy, serem pisan Bang Aduy. Udah Jangan ratusan datang tahun. lagi kali malamnya itu dia datang tidur terus naik Heeh. lagi ke atas akhirnya rantingnya itu patah jatuhlah mereka berdua itu ranting dengan si bapak itu. Bisa jadi gitu juga ya, Ded. Iya, Bisa jadi itu gitu. kali yang terjadi. Nah, terus Soalnya ditambah lagi cerita-cerita masa lalunya, dia pernah tidur di atas kan kayak gitu. Senang kali lidahnya bapak itu itu hilang, tidur di Ded. pohon, Pak. Hah? Lidahnya hilang. Kayak Nah, kegigit kali mungkin. kegigit apa habis ciuman itu, ketarik. Jadi, bisa jadi itu. Aduh, beringin ya, Nah, perjanjian itu. Makanya dong. Iya, Ded. Kayak kegigit gitu, hilang sepotong gitu, Ded. hilang Waktu kok lagi sepotong. digigit. Iya, Itu bisa ada jadi pada kejadian. saat dia sadar itu dia naik, sadar jatuh ya, teriak jadi ketiban, kegigit, lepas ya. Nah, iya, Ded. Kayu ini berkas selalu, makasih. Bener. Horor tapi nya lucu ya. Terus ada satu lagi, Ded. Ada kejadian di sana, Ded. Hmm, Itu apa? eh, yang rumahnya di sebelah banget kuburan itu. Ada anak kecil ya, Ded, ya. Mungkin seusia aku waktu itu. Seusia Mm-mm. aku, dia pipis, pipis di pinggir rumah. Nah, Mm-mm. pulang-pulang itu udah disunat, Ded. Lalu lucu lagi Iya. Ih, di ngeri laser antara ngeri. apa sunat pakai apa? Gak tahu, pokoknya udah kayak bentuk sunat aja. Itu kan cuman pipis doang pas kembali, tapi kok kayak bentuknya udah disunat, Dit. Iya, Dit. Heran banget, Dit. Di tempat itu tuh sering kejadian hal-hal yang di luar batas nalar. Pokoknya pas pas itu tuh pulang ke rumahnya tuh dia nangis. Nangis terus tuh nunjukkan maaf anunya ke orang tuanya dan orang tuanya kaget. Kaget kayak bekas disunat itu. Ya, berdarah-darah, Ded. Aduh, Sambil nangis-nangis. anak itu umur berapa bang? Ya mungkin waktu itu sama seusia saya 5 tahun, Ded. Oke. Uh, 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 lima Ada tahun. pelecehan seksual kagak tuh bang? Kan ada banyak predator yang pedofil apa gitu kan? Aduh, nggak Hah? tahu, Ded. Nggak tahu. Soalnya itu yang pinggir rumah itu adalah kuburan, Ded. Nah, Ya karena aneh aja bang. Ya kita kalau dibilang percaya atau nggak percaya ya memang sudah tersurat ya ada iya, setan-setan memang ada gitu. iya betul karena kita eh, kejadiannya emang kejadian, tapi kali kayak kayak apa ya? Percaya atau nggak percaya kayak kalau dipikir-pikir itu nggak masuk logika. Hukum ya. Bener deh Terus yang kepercayaan. itu anaknya masa disunat tidak dicari kebenarannya meyakinkan bahwa itu Iya, mistis itu kan iya sangat betul deh. inilah di luar nalar ya. Betul, betul banget deh. Ya kayak di luar nalar gitu. Terus kalau zaman dulu juga kayak apa ya? Percaya sama kayak gitu-gituannya tuh kental kental banget deh. Zaman sekarang kan apa-apa semua tuh diselidikin benar-benar Waalaikumsalam. ya. TV dibantu ya kan. Betul, makasih banyak Nah, Bang kalau Aswando. kejadiannya dulu ada CCTV, anak itu ada di Iya. mana, ada di rumahnya, terus tiba-tiba Heeh. disunat bisa ketahuan kan siapa yang pegang Iya, itu. Ded. Iya bener, Ded. Bisa ketahuan. Terus kalau zaman dulu enak. Kalau sekarang kan ada CCTV kayak gitu. Cuman kalau zaman dulu emang nggak ada. Apalagi di daerah kuburan gitu. Nggak ada CCTV kecuali zaman sekarang yang emang ada yang dicari-cari gitu ya, Ded ya. eh Setelah kejadian Cerita yang Bang aku Ade hilang ini. itu, kayak yang aku sering nangis deh ke mama gitu, sering nangis tiba-tiba nangis.
Nah, mama tuh ditanya kenapa, kenapa? Iya tuh aku ngelihat kayak itu kok ada kodok gede banget, kodoknya segede rumah, terus yang ngelihat tumpengnya segede gunung, kayak gitu-gitu deh. Terus ada ibu-ibu pakai baju putih, kayak gitu-gitu deh. Setelah itu, jadi kayak sering nangis gitu deh. Oh, Sering, setelah itu sering ngeliat yang aneh-aneh ya bang ya. iya, iya, oh, yang aneh-aneh. Sering sering lihat sesuatu yang nggak selalu tapi kayak sering gitu deh yang baru 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 aku kunjungi, aku kayak ngelihat ngelihat apa ya, sesuatu hal yang nggak bisa dilihat deh. Nggak bisa dilihat tapi dirasakan bang. Apa gimana? Aku ngelihat tapi orang-orang gak ngelihat gitu deh. Apa ya, sempet kayak kayak iya aku gila atau apa ya, eh, percaya itu hayalan atau apa gitu. Terus eh, kayak yang banyak pertanyaan banget di kepala deh, sampai akhirnya aku coba datang-datang kayak ke Pak Ustadz gitu, kayak sharing dari mulai kayak dari ke Cianjur, ke Lembang, ke Sukabumi, ke Garut, ke banyak tempat yang aku kunjungi deh, kayak ke Pak Ustadz kayak gitu aku nanya, tapi eh, katanya itu mah nggak bisa dihilangin katanya Ded gitu. Iya, Imajinasi, halusinasi heeh, kalau orang pikir iya ya. bener Ded. Padahal kamu benar-benar melihat ya. Heeh. Kadang-kadang ngelihatnya itu kayak, tapi kadang aku suka penasaran juga Den. Kayak penasaran, misalkan nih aku datang ke rumah siapa, terus tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol aku dalam tanda kutip Den. Dalam tanda kutip, terus aku bilangin juga ke tuan rumah itu kan, di sini ada orang yang namanya ini nggak dulu, tapi dia tuh eh, gini 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 gini, misalnya kayak eh, dia itu melahirkan terus meninggal, terus orang itu kayak kaget gitu deh, kayak kaget gitu, terus apa ya, iya, kok tahu? Katanya kayak gitu deh. Nah, itu yang bikin aku bingung sampai sekarang dan pengen sebenarnya kalau di sini ada teman-teman yang eh, apa ya, yang bisa ngejelasin seperti itu tuh kayak apa? Aku dengan senang hati pengen sharing kayak gitu-gitu deh. Karena kesiksa loh, deh, beneran deh. Kalau gitu sampai sekarang masih nggak, masih Bunda Rindi, cuman nggak selalu. Iya ya, nggak selalu Bunda Rini, kadang ngeliat, kadang nggak juga gitu, nggak selalu Itu ya di bang. Kalau ya, misalnya kalau katanya orang-orang mungkin abang dikasih indra indra keenam mm, atau indra suaminya Kasiti. Indra Bruggman ya. Indra Bruggman kali ya bang ya. Iya, eh, dibilang punya mata batin juga aku Bisa masih belum bang. percaya sih, ya. Berarti kalau kayak gini nih abang bisa bantu kali ya. Mungkin abang bisa Eh, pergi ke Cirebon bantu Vina Cirebon. Aduh, nggak Lagi viral selalu, nih. Dit. Oh nggak Nggak selalu, selalu, jadi nggak untung-untungan selalu. aja yang bisa nyangkut Nggak di selalu, abang ya. kadang-kadang Hmm. kalau misalkan lagi kitanya pengen nih, ih coba nih di sini ada apaan, di sini ada apaan, nggak bakalan ngeliat deh. Tapi kalau misalkan kitanya nggak mikirin kayak gitu, tiba-tiba ada yang ada yang muncul. Kadang, aduh aku sampai gemetaran gini deh. Munculnya itu kayak,
kadang-kadang kayak ibu-ibu yang pakai kebaya gitu. Ya terserah sih ini teman-teman mau percaya mau enggak. Yang jelas kayak ini emang kejadian aku apa yang terjadi pada aku. Live cek hodam. Oh, boleh. Cek hodam, cekidot. Gitu deh. Eh Iya, abang awal mengalami hal-hal mistis sampai sekarang di usia abang yang sekarang iya, ini, iya. pengalaman yang paling mengerikan yang abang pernah rasakan, yang pernah ini langsung dengan abang itu yang mana bang? Pengalaman yang mengerikan. Mhm. Pengalaman yang mengerikan itu, Ded, sebenarnya di Bali, Ded. Wow, Bali. Oke, apa yang dilihat bang? Ngeliat saat saya mancing ya, Ded ya. Saat saya mancing, mancing di tebing, tepatnya di tebing apa itu ya? Ayana Resort. Ayana Resort kan di daerah sekitarnya itu ada tebing-tebing kayak yang sudah susah terjamah. Suka mancing bener bang, tapi di laut. Mancing Nah itu apa? Mancing janda mancing, ini kayaknya bang Adul. bener bang Adul mah mancing janda atau itu mah Oh, bener. Terus oke. pada saat mancing itu eh, tiba-tiba saya ngedengar suara bayi, Ded, kayak bayi nangis gitu. Itu mancingnya Heeh. itu mancing malam. Heeh. Bayi suara bayi nangis, terus abasi itu ada geramam yang kalau bayi nangis itu mah teman saya juga denger sih mancing janda memang asik betul. Teman saya juga denger deh, kok ada bayi katanya malam-malam segini, bayi dari mana, sedangkan tempatnya terjamah. Terus akhirnya kita cuekin aja deh. Terus tiba-tiba ada suara yang wah kayak gitu deh. Suara apaan tuh bang? Gak ngerti suara apa dan eh abis itu tuh kayak ada laki-laki yang kayak ngebisik deh, pulang bentar lagi badai gitu deh. Nah, terus Terus aku bingung, bingung itu tuh apa ya disuruh pulang. Ah udah deh, daripada antara apa ya ngelanjutin tar takut bener, ntar kalau ah, kalau nggak dilanjutin kayak serba salah, ya udah deh aku coba ke teman-teman aku karena bertiga itu ya. Lur, mm, udah balik yuk ah. Balik ngapain? Udah pokoknya balik kata aku tuh. Balik pokoknya balik. ah, Balik eh, bentar lagi mau hujan gede. Gak mungkin katanya, kata dia tuh, orang terang-terang kayak gini awan dari mana hujan. Udah kata aku tuh, kalau enggak aku pulang duluan, balik duluan, terserah kalian mau balik atau enggak kata aku. Dan akhirnya dengan kesepakatan bersama pulang Den. Untungnya Den pas baru kan jalan kaki ya dari atas dari jalan ke bawah itu nyari tebing tuh kayak belusukan gitu. Pas nyampe atas bener hujan Den. Dan hujannya itu bukan hujan yang kecil, hujan yang gede. Kayak ada anginnya juga. Ada anginnya juga tuh itu kayak aku sih sampai sekarang ngeri deh, sampai sekarang ngeri sih. Itu yang salah satu yang mengerikan. Karena kalau misalkan aku nggak pulang, ya mungkin nggak tahu juga ya itu di pinggir tebingnya itu sekitar 50 meter sampai 100 meteran ke bawah itu. Enggak sih, nggak sampai 100 meter. 50 sampai 60 meteran tuh ke bawahnya. Iya, apa ya kira-kira? Nggak tahu bang. Gitu deh. ya itulah dia kan kadang-kadang Heeh. itu kayak kalau di aku ya mungkin Mm-mm. Roh Kudus yang bicara ya, Oh gitu dikasih ya Ded ya. tahu Heeh. bahwa akan ada kejadian ini apa ya, kalau di kamu mungkin ya yang Heeh. jaga anak kamu ya atau apa Mm-mm. ya.
Kalau kata Bang Adi itu kodamnya Bang Ivan ya. Nggak paham sih kalau aku yang kayak gitu-gitu deh. Bingung sampai sekarang deh. Bahkan pengen nanya sih sebenarnya ke orang yang eh, apa ya? Kadang-kadang juga kalau ngomong sama yang belum pernah ngerasain, kayak yang dianggapnya tuh ih halu. Tapi ya terserah sih, apa ya? Oh, orang berpikir kayak gitu, tapi yang saya ngerasa itu saya gitu deh. Dan udah pernah terjadi. Ada yang menjagain Bang Ivan, entahlah Bunda itu ada yang ngejagain atau nggak tahu sih. Tapi beberapa kali kecelakaan juga deh. Teman sayanya mah parah, sayanya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Gitu deh. Nih di Kalau sini orang juga. baik itu Ah, pasti dijagain Bang. Itu karena Bang betul deh. Ivan orang baik, jadi banyak yang menjaga ya. Pasukan Amin, malaikat amin. Tuhan itu jagain Bang Ivan. Amin, amin deh. Amin, mudah-mudahan aja sih kalau yang baik-baik. Saya aminin, tapi kalau yang gak baik, aduh. Gitu deh. Kurang lebih seperti itu cerita-ceritanya. Sebenarnya banyak banget kalau diceritain mah mungkin gak cukup satu hari kali. Cuman ya nanti bersambung ada mungkin podcast-podcast yang kejadiannya bareng eh, apa ya teman saya yang pernah ngalamin eh, cerita-cerita yang di luar nalar. Nanti mungkin teman saya bisa berbagi cerita gitu. Atau mungkin teman-teman semua yang eh, pengen podcast cerita-cerita kayak gitu boleh baru saya dan Dedi bertiga ya. Itu aja sih Ded, paling ceritanya ya. Ya, makasih ya buat teman-teman semua yang mau mendengarkan cerita saya, podcastnya saya. Kalau misalkan ada yang baik, boleh diambil. Kalau yang nggak baik, jangan diambil. Eh, Kejadian-kejadian aneh yang menurut Abang. ah, ada sih Ded, di Bali juga, tapi karena saya lama di Bali ya Ded ya. Ada sih di Bali juga. Itu kejadiannya aku panas dingin ini. Oh panas dingin, kenapa panas dingin Bunda? Jadi kejadiannya itu Ded saya ngekos nih. Ngekos terus saya orang yang kerjanya itu pulang pagi. Nah, pas ceritanya itu pas pulang kerja sekitar jam setengah tiga, saya datang ke kos. Waktu itu eh, kerja saya ada hubungannya dengan kenalan remaja yang pada saat pulang itu agak oleng-oleng gitulah ya. Terus habis itu tuh tiba-tiba kok kayak ada yang merhatiin, udah duduk di kasur, ada yang merhatiin gitu dan ada takut aku nggak usah di ini Bunda, nggak usah dibawa kayak gimana gimana ini mah cerita cerita ringan-ringan aja deh. Nah, abis gitu tuh tiba-tiba ada cewek deh, aku ngeliat cewek deh, cewek pakai rok jeans warna biru muda, dia kayak span gitu ya, span tuh kayak di atas lutut dan memakai kemeja putih tangan pendek. Nah, cuman aduh mukanya itu eh aduh Kenapa Dede. mukanya Bang? Kok Abang sempet-sempetnya merhatiin mukanya? Abang kepincut kah sama bodinya, sama Iya deh, gayanya? iya Hah? penasaran awalnya itu kok ada Allah. cewek di kamar aku siapa gitu ngeliat dari bawah ke atas. Pas di atas kaget mukanya ya Allah. Dikirain aku surprise ya kalau bawahnya kayak gimana, atasnya pasti kayak gimana gitu. Ternyata ya Allah, yang aku langsung loncat ke kasur tengkurap gitu karena saking kagetnya deh.
mukanya itu berdarah-darah dan hancur. Ya ampun. Habis Terus gitu aku tengkurap. Takut kan habis baca-bacaan. kamu pukulin bang, apa gimana? Nggak deh, saking kagetnya ngelihat ngelihat cewek itu tuh langsung aku kayak refleks itu lari lari tapi langsung tengkurap. Habis itu kayak gemeteran terus pas ngelihat masih penasaran gitu ya itu masih ada atau enggak ngelihat ke ini ngelihat kayak ngelihat ngebalik kayak gini anjir mukanya dong mukanya langsung bertatapan kayak gini dan aku langsung balik lagi aduh kayak wah itu mah Cinta pandang baca-bacaan. pertama. Bener karena bener deh ke di Laut Cinta Pandangan-Pandangan Pertama ya awalnya sih cuman pas akhirnya dia aduh sampai baca-bacaan juga entah bacaan itu sampai balelol kalau orang Sunda bilang mah kayak ngawur gitu Terbalik. misal dan akhirnya kayak aku sempet sama kakek nenek itu kayak kayak nanti kalau misalkan kamu ada ketakutan apa atau apa-apa kayak eh sebutin namanya 3 kali kayak gitu dan kayak apa ya kalau dikirain saya tuh bercanda ya terus saya pernah ya Allah beneran ada yang nyentuh ini Bang Ivan aduh nggak tahu eh apa ya kirain bercanda sebut nama saya 3 kali sebutnya 3 kali ternyata saya nah lo apaan tuh ada apa deh persenit Ada yang banting piring. di Abang mana di ya mana Det ini bang? Di tempat abang itu. Di tempat abang, aku di mute tadi. aku